Halo anak-anak, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat. Anak-anak ingat tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Hari ini anak-anak kita mau belajar agama. Anak-anak, pelajaran agama hari ini yaitu tentang diriku ciptaan Tuhan. Sebelum belajar, Pak Guru mau ajak anak-anak bernyanyi bersama. Anak-anak boleh buka buku cetak materi bab 1. Kita mau bernyanyi burung pipit. Yuk anak-anak kita belajar bernyanyi bersama. Anak-anak boleh ikuti dari rumah ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, tak satu terlupa oleh penciptanya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan supaya pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati pelajaran kami hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong kami agar pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, ini kita mau belajar tentang diriku ciptaan Tuhan. Anak-anak, sudah tahu belum kalau anak-anak itu ciptaan siapa? Benar sekali, anak-anak itu adalah ciptaannya Tuhan. Jadi anak-anak selain manusia atau ada banyak lagi loh ciptaan Tuhan yang lain. Anak-anak sudah pernah dengar belum? Nah, kalau belum, sekarang kita mau belajar tentang hari penciptaan. Anak-anak baca nanti di rumah atau dibantu sama orang tua membaca dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di sana akan diceritakan semua tentang penciptaan. Anak-anak, sekarang kita mau bahas dulu apa saja penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, anak-anak perhatikan gambar. Di gambar hari pertama, anak-anak bisa melihat ada perbedaan kan? Ada gelap, ada terang. Kenapa harus dipisah anak-anak? Tuhan menciptakan gelap dan terang untuk memisahkan malam hari dan siang hari. Nah, selain itu, di hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Namanya cakrawala anak-anak. Coba lihat. Kalau kamu melihat cakrawala itu apa ya? Anak cakrawala itu adalah langit. Dan masih banyak yang lain seperti planet dan yang masih banyak lagi. Itu namanya cakrawala. Nah, anak-anak sudah paham kan sampai hari kedua? Kita lanjut. Lanjut di hari ketiga. Di hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah tadi ada langit, Tuhan menciptakan daratan, berarti sudah ada nanti tempat makhluk hidup. Sudah ada tempat ikan, sudah ada tempatnya manusia. Nah, Tuhan menciptakan semuanya berurutan anak-anak supaya semuanya terlihat rapi, supaya semuanya terlihat bagus. Nah, setelah hari ketiga, kita lanjut hari keempat. Hari keempat Tuhan menciptakan apa anak-anak? Nah, benar sekali. Di hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan,
dan bintang. Nah, anak-anak, kalau ada matahari, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Anak-anak, matahari itu dapat menyinari di pagi hari. Kalau bulan dan bintang dapat menyinari di malam hari. Wah, sungguh hebat ya anak-anak karya ciptaan Tuhan. Kamu senang nggak anak-anak? Kamu senang? Jadi anak-anak harus tetap bersyukur. Nah, setelah hari keempat, kita lanjut lagi ya anak-anak. Anak-anak, di hari kelima itu, Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di laut, hewan-hewan yang berterbangan. Nah, anak-anak, hewan yang lain hari apa ya? Nah, untuk melengkapi semuanya itu anak-anak jenis hewan, binatang yang Tuhan ciptakan di hari ke-6 itu Tuhan juga masih menciptakan hewan yang ada di darat. Nah, dan yang terakhir anak-anak, Tuhan menciptakan manusia masih di hari ke-6. Manusia itu adalah ciptaan yang paling unik dari seluruh ciptaan. Kenapa manusia diciptakan yang paling unik? Nah, sekarang kamu dengar-dengaran lagi sama Pak Guru supaya mengerti dan paham pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, tadi Pak Guru sudah bilang, di antara seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Karena apa? Karena manusia diberi akal budi, pikiran atau otak. Ciptaan yang lain juga ada yang diciptakan mempunyai otak seperti hewan. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia itu lebih pintar dari hewan. Nah, coba lihat gambar. Anak-anak dapat berlari, bermain. Semua itu karena manusia punya pikiran. Ada tujuannya anak-anak kenapa mereka bermain. Kalau hewan berjalan berlari kadang tidak mempunyai tujuan. Yang penting hewannya jalan. Nah, kalau manusia bermain, berlari ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya mereka senang, supaya mereka bahagia, dan masih banyak lagi. Nah, itu bedanya anak-anak. Kenapa manusia itu yang paling mulia dan punya akal budi. Nah, sekarang kamu paham kan? Oke, sekarang kita lanjut yang lain. Nah, anak-anak sudah pernah dengar cerita Adam dan Hawa belum? Kalau belum, dengar-dengaran ya anak-anak. Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Mereka diciptakan di mana? Mereka diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Bagaimana ya cara Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Nah, kamu sudah tahu belum? Adam itu anak-anak diciptakan dari debu tanah. Loh, kok dari debu tanah? Iya, karena manusia itu kan unik. Cara Tuhan juga unik menciptakan manusia. Nah, kita belajar dari Adam ya anak-anak. Adam itu diciptakan dari debu tanah. Dihembuskannya napas ke hidungnya. Dan manusia itu atau si Adam itu dapat hidup. Nah, setelah itu anak-anak, setelah si Adam, Tuhan melihat si Adam itu sendiri. Jadi Tuhan mau si Adam itu punya teman. Nah, pada saat itu si Adam sedang tertidur. Terus si Adam sendirian di taman. Tuhan melihat kalau si Adam itu tidak baik sendiri. Ketika dia tertidur dengan pulas, Tuhan mengambil tulang rusuknya si Adam. Tapi si Adam tidak tahu. Diambil tulang rusuknya terus diciptakan. Namanya si Hawa. Si Hawa dijadikan apa? Si Hawa dijadikan penolong bagi si Adam. Diambil dari tulang rusuknya dan terciptalah si Hawa. Hawa artinya yang diambil dari tulang rusuk. Nah, anak-anak itu tentang penciptaan.
Bagaimana anak-anak? Apa anak-anak sudah paham? Nah, kalau sudah paham, anak-anak boleh mengulanginya nanti di rumah, mengulang lagi videonya, boleh belajar lagi di rumah. Nah, anak-anak untuk hari ini cukup dulu materinya. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Bye-bye anak-anak.